Itu dibikin e-katalog. Anda tahu menghemat berapa? 1,3 triliun rupiah. Saya ulangi, 1,3 triliun rupiah. Dan itu sekarang jadi buatan dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPK, teman-teman menteri dan para gubernur, wali kota, bupati mungkin yang ada hadir. Saya kira pertemuan ini sangat penting karena kita bicara efisiensi negeri ini. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Firly mengenai apa yang dikerjakan oleh juga Pak Anas. Saya sebenarnya melihat masalah itu, saya hidup selalu mencoba melihat masalah itu jadi sederhana. Jadi di breakdown supaya sederhana, supaya memecahkannya mudah. Karena kalau kita mempersulit masalah, tambah sulit untuk pemecahan, karena nggak tahu mulai dari mana. Tapi dalam perjalanan saya lihat semua, waktu saya ditunjuk oleh Presiden untuk mengurus masalah e-katalog ini, saya terus terang bergumul hampir setahun, kok enggak ketemu anunya gitu. Sulit. Akhirnya saya pikir-pikir harus ada perubahan. Saya lapor Presiden, Pak, mungkin perlu di restructuring ini e-katalog. Karena e-katalog itu ada 1.600 triliun yang bisa kita masukkan ke dalam. Yaitu 1.200 triliun dari belanja pemerintah dan 400 triliun belanja dari BUMN. Itu sama dengan 105 miliar dolar. Ya, jadi kita nggak usah nyari mana macam korupsi, ya itu salah satu tempat korupsi udah itu. Jadi sarangnya targeted. Jadi kalau ini kita bereskan, keluar itu akan pasti makin baik. Oleh karena itu dilakukan perubahan, dibikin Pak Anas masuk, yang tadinya berkali-kali saya dorong supaya masuk dia katalog itu sebanyak macam barang kita, karena saya ketua TKDN, itu susah. Saya minta pada Bapak Presiden, mohon Pak kalau boleh Pak Anas jadi ketuanya. Proses Pak Anas masuk ini pun berliku-liku. Tapi begitu dia masuk, angka cuma dari 90.000 yang ada di dalam, hari ini teman-teman sekalian, itu sudah 2,3 juta ya, Pak Endi, 2,3 juta. Jadi 2,3 juta item. Tahun ini kita targetkan 400 triliun harus masuk dalam e-katalog. Itu ternyata masuk hampir 900 triliun ya. Yang masuk di e-katalog, yang orang belanja dari e-katalog, komitmen 900 triliun. Dan itu yang buatan dalam negeri, itu sudah hampir dekat 400 triliun. Dari hasil BPS, 400 triliun itu, dan kalau itu dibuat dalam negeri, ini supaya Bapak Ibu sekalian sadar, kita nggak usah bicara korupsi kemana-mana dulu lah, OTT apa segala macam itu. Itu sama dengan 2 juta lapangan kerja. Jadi kalau kita bisa membuat 400 triliun, dan itu menjadi 400 triliun dibuat dalam negeri, 400, itu 2 juta lapangan kerja, dan itu akan berdampak pada 1,7% pertumbuhan ekonomi kita on top of pertumbuhan ekonomi yang dibuat oleh Bappenas atau Kementerian Keuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dampaknya itu super besar. Jadi kalau negeri ini mau maju, sebenarnya itu aja kita beresin. Kita nyari investasi 5 miliar dolar tuh bengek. Setengah mati, saya ngalamin. Nggak gampang. Kita punya duit di kantong kiri 1,5 miliar dolar, tinggal kita pindahkan ke kantong kanan kita, 100 atau 50 miliar atau 70 miliar dolar itu tiap tahun. Kemarin 2 bulan lalu Pak Anas ini lapor ke saya. Itu sekarang HS code-nya kita buka semua. Kita buka. Jadi kita tahu berapa komputer yang dibutuhkan seluruh kementerian lembaga. Itu dibikin e-katalog. Anda tahu menghemat berapa? 1,3 triliun rupiah. Saya ulangi, 1,3 triliun rupiah. Dan itu sekarang jadi buatan dalam negeri. Karena apa? Kita minta, kau captive marketmu. Ya,
Misalnya apa? Pacul. Masukin di e-katalog. Pasti captive. Dan pasti kau untung. Bikin apa saja. Yang paling sulit itu adalah BUMN. Dan saya sudah bilang Pak Erik, Pertamina, PLN, pipa. Nah ini nanti perlu. Orang-orang yang paling hebat menurut saya, maaf nih ya, yang dalam bekerja ini ada dua orang. Di samping Pak Anas tadi. Satu yang namanya si Sahat, itu dari bidang pencegahan dari KPK, itu tepuk tangan buat Sahat dulu. Dia yang terus-terus mendorong saya, sekarang jadi apa namanya, pahala. Pahala, tepuk tangan, berdiri kau dulu pahala. Nah ini pahala ini. Ini Pak Firly, ini kita harus bisa memberikan penghargaan pada orang yang hebat. Dia yang terus ngejar saya, menyangkut masalah pelabuhan. Sekarang 14 pelabuhan di tanah air, saya ulangi 14 pelabuhan di tanah air, itu sudah terintegrasi dengan digital. Ini Sahat, satu lagi Sahat, kau berdiri lagi kau Sahat. Dua orang ini manusia ini, buka topeng kau tuh berdiri orang mukamu. Nah, dua orang ini, saya udah bilang sama Pak Anas, yang bahu-membahu, memastikan itu jadi, dan kemarin kami baru rapat mengenai itu. Dan tadi sore saya lapor Presiden, Pak, Bapak mohon nanti tahun depan itu meresmikan ini. Karena ini merubah negeri ini. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang melawan kita? Saya baru dari London kemarin Bapak Ibu, setelah KTT G20 untuk menindaklanjutin itu. Semua orang memuji kita. Saya sampai diundang bicara live di Bloomberg TV. Saya bicara di live Bloomberg, saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada 4 pilar kami. Satu itu ada efisiensi. Efisiensi apa? Digitalisasi. Yang kedua hilirisasi. Yang ketiga dana desa. Saya jelaskan pada mereka. Tentu harga komoditi. Tapi dua pertama tadi itu kunci, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, pasti bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Ya, tadi Pak Anies sudah jelaskan, pembangunan di daerah itu sudah bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, digitalisasi pelabuhan, baru 14 pelabuhan, tahun ini selesai. Saya sudah bilang tahun depan, 149 lagi pelabuhan-pelabuhan kecil harus masuk. Dan itu kita kaitkan dengan apa? Dengan pelabuhan udara. Semua pelabuhan udara kita digitalisasi. Jadi orang mau korupsi apa lagi? Ya, kalau sudah masuk situ, karena itu uangnya di situ. Udah berapa ribu triliun itu. Apa yang mau dikorupsi lagi? Efisiensi kita lakukan. Oleh karena itu industri akan jalan. Teknologi akan jalan, pendidikan akan jalan. Jadi multiplier efek ini semua teman-teman sekalian sangat besar. Jadi saya mohon kita semua, kita bekerja, tadi sudah diberitahu oleh Pak Anas, saya kira sudah betul tadi mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu akan membuat kita lebih efisien. Pegawai-pegawai yang tidak perlu ya ngapain diterima. Berapa triliun? Itu 30%, 25 triliun ya Pak Anas ya. Gaji itu dari 30% kalau kita kurangi itu 25 triliun, kalau tidak keliru angka itu kemarin. Sekarang penerimaan negara Bapak Ibu sekalian pasti naik. UMKM pasti jalan. Ya. Penerimaan negara bagaimana nggak naik? Tadi seperti pajak dari semua digitalize. Kita efisiensi pelabuhan sudah turun sekarang jadi 23 ya. Kemarin saat 23,9. Kos di pelabuhan 18% dari 27 ya 23 jadi 23 turun ke 17. Negara-negara ASEAN itu masih 15.
Jadi kita akan bisa, padahal itu baru 2 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, bangsa ini bangsa hebat. Asal kita kompak. Jangan kita bangga melihat orang lain menderita. Menderita karena kita yang buat. Nah kalau kita buat sistem seperti ini, itu tidak akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya titip sekali lagi, yang lalulah, yang ke depan ini, kita supaya betul-betul bekerja dengan hati, dan kemudian kita ke depan akan terus digitalisasi ini. Saya kira itu dari saya senang, supaya kita jalan, pokoknya maling itu pasti ketahuan. Jadi kita semua pemimpin, kunci, berikan ketauladanan seperti Presiden Joko Widodo. Kunci itu ketauladanan. Ya, saya belajar di Akademi Militer, ada 3, tanggap, tanggon, Trengginas. Tanggap itu tadi kecerdasanmu, tanggon itu adalah tadi dignitimu, integritasmu. Ya. Trengginas itu kau tetap sehat. Jadi 3 hal ini kunci. Dan 3 hal ini, kata anunya hanya 1, ketauladanan. Saya ngalamin. Ya. Kalau di Kopassus itu, antara probability mati antara si prajurit dengan perwira sama. Karena jumlah kami kecil. Dan saya ngalamin itu. Saya tidak akan mungkin di anak buah saya kalau saya tidak berani untuk artinya maju terdepan sama mereka. Dan kemungkinan saya mati dengan dia sama. Tapi saya mau bilang sama Anda semua, alam ini udah ngatur. Kalau belum kau mau check out, ya nggak check out. Ya, tapi kalau kau mau check out, kapan aja kau check out. Jadi kita tidak perlu khawatir berlebihan. Just do it. Nasihat saya paling tua di ruangan ini. Jadi boleh kasih nasihat sama kalian. Ya umur jalan 76 kan boleh. Jadi saya terima kasih pada Pak Pahala, saya terima kasih pada Pak Sahat, Anda berdua, saya kira membuat perubahan sekarang ini, dan saya tadi beritahu Pak Firly, lihat tuh anak buahmu itu paten. Ya jadi supaya diperhanukan, promosikan, dan saya juga anak buah saya Sahat ini saya bilang saya mau promosikan. Saya pikir kita harus berani mendorong orang-orang yang baik, ya harus berani. Jangan kita belagak-belagak untuk tapi tipu aja di otak kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.